Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Jumpa lagi bersama kami Rahman Channel, sang pejuang tandan berduri. Jangan lupa subscribe, like, and comment agar bisa menambah wawasan kami, agar kami bisa menyajikan video yang lebih bermanfaat untuk para sahabat tani semua. Para sahabat tani semua, pada kali ini kami akan membuat suatu perbandingan antara pupuk kimia dengan pupuk kilo solid. Video ini sengaja saya buat agar kita tahu perbedaan antara kita menggunakan pupuk solilis atau kilo dan pupuk kimia yang sekarang harganya melonjak melambung tinggi. Baik para sahabat tani semua, mari simak video ini sampai akhir agar para sahabat tani semua tahu perbedaan antara pupuk kimia dengan pupuk solilis. Dan kalau kita membeli pupuk solilis dengan harga satu boxnya 2 juta rupiah. Dan dalam satu box itu terdapat 10 kilo atau 10 bantal. Dalam satu bantal itu, dalam satu kilonya itu terdapat 100 gram. Jadi untuk satu sasetnya itu 1 kilonya tadi perkiraan harganya sekitar 16.600 rupiah untuk 1 kilo, 1 bantal. Dan penggunaannya untuk satu sasetnya untuk 1 pokok kelapa sawit. Dan ini adalah bentuk dari 1 kilo atau yang dinamakan kilo itu bantal 1 bungkusan kecil ini. Ini untuk kebutuhan 1 pokok kelapa sawit. Dan untuk biaya angkut, kita tidak memiliki biaya angkut karena dalam satu box terdapat 10 kotak kecil ini. Kita tidak membutuhkan biaya angkut untuk 120 batang atau 120 pokok karena lebih ringan. Satu box kecil ini cuma 1 kilo, sedangkan yang berada dalam box yang besar yaitu 10 kilo. Jadi kita tidak mengeluarkan biaya angkut ataupun biaya gudang. Dan untuk tenaga kerja kita menggunakan, kalau kita mau menggunakan tenaga kerja, kita cukup 2 box besar, box yang besar kita cukup untuk 1 HK. Sekarang 1 HK untuk karyawan sekarang kita hanya menurut standar perusahaan hanya 120.000 untuk 1 HK-nya. Jadi kita mengeluarkan 120.000 itu untuk kelapa sawit kita 240 pokok, lebih kurang
2 hektar. Jadi 120 pokok dikali 2 240 batang. Jadi untuk satu boxnya HK yang kita keluarkan cuma 60.000. Dan untuk hitungan per pokoknya hanya Rp500 per pokok. Jadi total biaya per 120 pokok hanya 2 juta ditambah 60.000. Jadi 2.060.000. Dan nanti apabila kita membeli lagi, jikalau kita sudah menjadi member dari perusahaan PT BES, kita akan diberikan cashback 20% dari total pembelian awal kita. Harga per boxnya jadi setara 1.600.000 untuk pembelian ulang yang kedua. Atau kalau kita hitung per kaset kecil ini hanya Rp13.333. Ini untuk satu batang, dan kita melakukan pemupukan ulang yaitu 4 bulan sekali. Jadi 1 tahun kita melakukan pemupukan 3 kali. 3 kali pemupukan untuk 1 tahun. Jadi pengeluaran kita selama 1 tahun 2.060.000 dikali 3 sama dengan 6.180.000. Itu pengeluaran kita selama 1 tahun jikalau kita menggunakan pupuk silo atau straw lily. Sedangkan kita menggunakan pupuk kimia, untuk harga sekarang pupuk kimia melambung tinggi berhubung kelapa sawit meningkat, harganya naik mahal. Jadi untuk pupuk kimianya sekarang harganya melonjak, dan bahkan melebihi dari biasanya. Kalau dulunya harganya cuma 400, sekarang sudah mencapai 600 lebih. Oke, kita ambil garis kecil. Harga pupuk sekarang 600.000 per sak untuk 50 kilo. Jadi harga per kilonya perkiraan sekitar 12.000 per kilo. Dan dosis yang kita pakai untuk per pokoknya 2 kg. Jadi per pokoknya kalau kita menggunakan dosis 2 kg, kalau kita menggunakan dosis 2 kg per pokoknya, jadi satu pokok kelapa sawit 24.000 per pokok kita mengeluarkan untuk satu pokok kelapa sawit. Sedangkan kita mempunyai biaya angkut. Biaya angkut itu kalau dari standar 30.000 per sak atau Rp600 per kilogram. Dan untuk tenaganya per HK-nya yaitu 8 sak untuk 1 HK, atau disetarakan 400 kg
per HK-nya. Dan sekarang HK standar 120.000 untuk standar HK sekarang. Jadi tenaga kerja itu perkiraan untuk hitungan per pokoknya mempunyai Rp900 per pokok. Jadi total biaya untuk 120 pokok kita kalikan 24.000 ditambah biaya angkut Rp600 per pokok dan biaya HK Rp900 per pokok, total pengeluaran kita Rp37.500 per pokok. Sedangkan kalau kita menggunakan pupuk strolilis, kita hanya mengeluarkan per pokoknya Rp17.166 per pokok. Itu untuk pupuk strolilis. Dan untuk pupuk kimia Rp37.500 per pokok. Jadi perbandingannya sangat jauh para sahabat tani semua. Dan sedangkan untuk 120 pokok kita kalikan total semuanya 120 dikali 37.500 sama dengan 4.500.000 yang kita keluarkan untuk 120 pokok. Sedangkan untuk pemupukan selama 4 bulan sekali, jadi 1 tahun itu kita pupuk 3 kali 1 tahun, kita mengeluarkan biaya Rp450.000 dikali 3 kali pemupukan sama dengan Rp13.500.000. Sedangkan pemupukan dengan menggunakan strolilis untuk 3 kali pemupukan kita hanya mengeluarkan Rp6.180.000. Bagaimana perbandingan itu? Bisa mendapatkan 2 kali pemupukan. 2 kali pemupukan untuk strolilis. Jadi 1 batang itu kita bisa pakai 2 kilo. 1 batang 2 kilo. Oke, kalau itu pemakaian pupuk kimia 3 kali 1 tahun. Dan kalau kita pakai 2 kali 1 tahun, kebanyakan orang-orang sering memakai 2 kali dalam 1 tahun. Jadi per 6 bulan dipupuk, per 6 bulan dipupuk. Kita kalikan untuk per 6 bulan. Tapi hasilnya saya jamin tidak akan maksimal. Untuk 6 bulan, 1 tahun kita lakukan pemupukan 1 tahun 2 kali. Oke, kita lihat perbandingan kalau kita menggunakan 2 kali dalam 1 tahun. Kalau kita melakukan pemupukan 2 kali dalam 1 tahun, para sahabat tani semua, Rp4.500.000 dikalikan 2 dalam 1 tahun, 9 juta. 9 juta rupiah. Sedangkan pupuk pilu strolilis 6.180.000. Jadi gimana pengeluaran kita yang lebih murah? Bahkan pekerjaannya juga lebih simpel. Jadi kita masih mempunyai keuntungan 3 juta rupiah kurang lebih. 2.880.000 untuk 1 tahun. Baik para sahabat tani semua, video ini saya buat sengaja bagaimana cara kita
membuka bola pikir kita, merubah mindset kita agar bisa berpikir bagaimana cara kita meningkatkan hasil kelapa sawit kita dan bagaimana cara kita mengecilkan biaya yang kita keluarkan, biaya produksi, karena para sahabat tani semua, saya sekarang sudah merasakan sebagai petani kelapa sawit, saya sudah merasakan bagaimana susahnya membuat suatu usaha perkebunan kelapa sawit. Pengeluaran biaya kita besar untuk semprot, untuk perawatan manual, untuk pemupukan, itu mengeluarkan biaya yang juga besar. Jadi adakah baiknya perbandingan biaya tadi kita keluarkan untuk keperluan biaya yang lain? Di sini memang sengaja saya buat video ini supaya saya mendapatkan ladang amal. Apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan di kebun milik saya sendiri bermanfaat juga untuk para sahabat tani. Saya sudah merasakan bagaimana menggunakan pupuk pilu, eco farming, fotosintesa, pupuk organik yang keluaran dari PT BES. Karena saya sudah merasakannya sendiri. Kalau para sahabat tani semua coba lihat, cek di video saya yang sebelumnya. Atau kalau sahabat tani kurang puas, boleh datang ke sini, ke kebun saya sendiri. Para sahabat tani lihat sendiri. Ini baru satu kali pemupukan yang kedua. Jadi para sahabat tani semua, mungkin demikian video kita kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk para sahabat tani semua, agar bisa membuka pola pikir dan wawasan kita, agar bisa mengatur dan meringankan keuangan kita untuk dimanfaatkan ke pekerjaan-pekerjaan lain. Baik para sahabatnya semua, mungkin itu saja dalam kesempatan kali ini. Salam sinergi, salam tandan berduri, para pejuang-pejuang kelapa sawit, para pejuang tandan berduri. Mari kita tingkatkan hasil dari kelapa sawit kita, supaya lahan kita tetap subur dan kita juga sebagai petani insya Allah menjadi makmur juga. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.